Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada sesi pelatihan online Gapura Digital melalui YouTube Livestream hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Gapura Digital adalah salah satu program Grow with Google yang merupakan inisiatif dari Google untuk membantu semua orang mendapatkan akses ke berbagai program, pelatihan, dan fitur terbaik dari Google untuk mengembangkan keterampilan, karir, dan bisnis guna mempersiapkan diri dalam menghadapi era ekonomi digital saat ini. Kalau teman-teman mau tahu ada program apa aja di Grow with Google, silahkan cek di g.co/Grow Indonesia. Nah, berbicara mengenai kelas Gapura Digital, sebenarnya ada apa aja sih di kelas ini? Jadi, kelas Gapura Digital ditujukan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia yang siap untuk membuka peluang usaha ke tingkat selanjutnya melalui digital. Di kelas ini, kami memberikan pelatihan terhadap UMKM mengenai pemasaran digital. Topik-topik yang dibawakan juga lengkap, mulai dari tren digital, membangun portal usaha, hingga SEO atau SEM. Kebetulan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana memperluas kehadiran online Anda dengan strategi bisnis yang tepat. Nah, pelatihan Gapura Digital akan dilaksanakan secara virtual dan bebas biaya. Jadi, kalau ada yang menawarkan untuk ikut kelas Gapura Digital tetapi berbayar, itu berarti tidak benar. Apa saja yang bisa didapatkan dari kelas ini? Tentu saja pengetahuan mengenai pemasaran digital. Teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat dari kami sesuai dengan topik yang akan diikuti. Selain itu, teman-teman juga dapat memperluas jaringan usaha dan bertemu dengan para pelaku usaha kecil dan menengah lain untuk berbagi pengalaman atau bahkan bekerja sama di usaha yang baru. Sebelum kelas dimulai, mohon perhatian dari teman-teman sekalian bahwa seluruh informasi yang akan dibagikan pada pelatihan online ini merupakan hak istimewa dan hanya ditujukan untuk tujuan bisnis. Teman-teman sekalian tidak diperkenankan untuk mengambil gambar, merekam, mengcapture, atau mengambil screenshot dari materi yang disampaikan hari ini untuk dibagikan ke media sosial atau pihak ketiga manapun. Tidak perlu khawatir karena akan ada ringkasan modul yang dapat diunduh setelah sesi live ini berakhir. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom live chat dengan format hashtag tanya, namanya teman-teman siapa, dari kota mana, usahanya di bidang apa, dan pertanyaannya apa. Di akhir sesi, beberapa pertanyaan dari teman-teman akan dibahas bersama dengan fasilitator. Kami harap teman-teman dapat fokus memperhatikan materi dan bergabung dari awal sesi hingga akhir, sebab video ini tidak akan tersedia lagi setelah sesi live ini berakhir. Selain itu, akan ada informasi penting terkait pengisian vote feedback sebagai syarat penerimaan sertifikat. Nah, sudah hadir bersama kita dua fasilitator untuk hari ini. Yang pertama adalah Mas Wawas. Halo Mas Wawas. Halo semuanya. Halo Mbak Ros. Halo. Sehat ya? Apa kabar Mas? I'm fine. Ya, oke. Silakan perkenalkan diri Mas Wawas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian yang sudah ada di sini, perkenalkan nama saya Ahmad Fawaz. Fawaz ya, biasa dipanggil Zainuddin Zidan. Ya, latar belakang saya bagian daripada tim fasilitator dari program Gapura Digital dan Womanville Jakarta, gitu ya, yang ibu kota itu ya. Oke, saya juga owner dan CEO di perusahaan pelatihan bisnis gudangpeluang.com dan fawaz.com juga. Aktivitas hari-hari saya seorang network marketing trainer. Jadi saya banyak nanganin pelaku-pelaku UKM yang pengen punya banyak reseller, ya, dan khususnya company-company yang bergerak di bidang multi level marketing juga banyak klien saya juga dari situ juga, gitu ya. Artinya bukan saya memprospek Anda, tapi saya ngajarin orang untuk prospek Anda. Mantap. Saya juga sebagai web developer juga, gitu ya. Jadi itu dulu, Mrs. Rose, saya kembalikan ke Anda. Siap. Terima kasih Mas Fawas. Nah, yang kedua kita punya Mas Doni. Halo Mas Doni. Halo, selamat pagi. Kak Rose, selamat pagi. Apa kabar? Dari Pontianak. Mas Fawas, selamat pagi. Ya, jadi saya pagi hari ini akan sedikit berbincang dengan semua orang yang ada di sini. Saya dari fasilitator Gapura Digital Kota Pontianak, kota Khatulistiwa yang panas banget, tapi orangnya putih-putih kayak saya.
Dan kebanyakan saya ngurusin sosial medianya perusahaan, dari yang kecil sampai yang besar, mikirin apa ya yang mau diposting hari ini, apa ya topik yang kayaknya seru banget, fotonya kayak gimana ya, di iBuzz. Dan kerjaan lain yang biasa saya lakukan, biasa saya suka nulis di tukangjalanjajan.com, website saya pribadi, makan, tidur, jalan-jalan, terus apalagi ya, siaran radio. Nah, itulah kerjaan saya hari-hari. Kak Ros, balik lagi. Semua Oke. suka ya, makan, Terima kasih tidur. Mas Doni dan Mas Wawan. Teman-teman, itu tadi 2 fasilitator keren yang akan menemani kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, kita akan segera masuk ke materi, yaitu mengenai bagaimana memperluas kehadiran online Anda dengan strategi bisnis online yang akan dijelaskan pertama oleh Mas Doni. Silakan Mas Doni. Terima kasih Kak Ros. Oke, pagi hari ini saya akan berbincang mengenai perluas kehadiran online dengan strategi bisnis online. Pada tahu semua lah ya, keadaan kayak begini memaksa kita semua tuh untuk jadi lebih banyak ide. Dan tentu saja salah satu cara untuk tetap bisa jualan itu adalah dengan cara online. Ya kan, mau nggak mau kita harus berusaha gimana caranya barang-barang yang tadinya kita jual offline itu bisa dilihat oleh orang-orang secara online. Dan tentu saja sebenarnya nggak cuma pandemi aja sih yang memaksa kita untuk online. Seharusnya untuk memperluas pasar kita juga harus sudah beralih ke bisnis online. Dan orang-orang juga udah pasti lebih gampang menemukan kita, dan biasanya pencariannya nanti akan lebih spesifik kalau online, lebih gampang dan mudah. Nah, saya akan mulai, ada 2 agenda hari ini. Yang pertama adalah dasar-dasar strategi bisnis online, dan yang kedua adalah dasar-dasar dan juga penerapan search engine optimization atau SEO. Seru ya, jadi pastikan ini kita fokus biar kita bisa sama-sama tahu kemana nih arah perbincangan hari ini. Oke, lanjut lagi. Strategi bisnis melalui media online. Jadi seperti di awal tadi saya bilang, kalau misalnya kita pengen memperluas peluang bisnis dan lebih jangkauannya luas lagi, memang online salah satunya. Ya tahu sendiri ya, sekarang ini kan kalau di online itu semua rata-rata bisa kita temukan. Bahkan kita juga nyari apapun, mulai dari makanan, minuman, baju, pacar, istri, semua nyari online. Ya, mau awas ya. Istri aja nyari online sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Jadi lebih gampang soalnya. Dan kita juga bisa mengetahui, karena semua data itu lengkap, ya. Calon customer kita ada di mana ya? Ada di Jakarta kah? Di Surabaya kah? Atau di mana-mana? Di seluruh dunia kita bisa tahu. Dan juga apa yang mereka lakukan sebagai calon pembeli. Jadi kita bisa tahu nih mereka mencari apa, kualitasnya seperti apa, bahannya apa, warnanya apa, kita bisa tahu semuanya. Dan yang paling penting lagi nih, ya, kita kalau online itu harus mempelajari apa sih yang dilakukan oleh calon pelanggan kita. Nah, seperti kita sering dengar, untuk jadi pembicara yang baik, kita harus jadi pendengar yang baik sama. Untuk jadi penjual yang baik, kita juga harus tahu jadi konsumen yang baik. Kita harus tahu perilaku mereka benar-benar, tahapan-tahapan apa saja yang mereka lakukan. Nah, ini biasanya nih ada 4 hal yang dilakukan orang-orang untuk berbelanja online. Yang pertama itu adalah melihat. Ya dong, harus dilihat dulu supaya dia tahu ini barangnya bagus apa enggak ya. Ini cukup untuk saya apa enggak ya, dia lihat dulu nih. Jadi biasanya mereka akan melihat produk yang mereka inginkan, dan tentu saja mereka akan mencari tahu seberapa sih produk tersebut bisa membuat mereka tertarik untuk membeli. Mungkin kalau mereka butuh misalnya baju yang ukurannya XL, warnanya merah gitu kan. Jadi mereka lihat dulu, cari dulu mana nih baju warna merah yang ukurannya XL. Dilihat bentuknya, dilihat modelnya, dilihat harganya, dilihat semuanya. Dan yang jelas hal tersebut harus membuat mereka terinspirasi untuk membeli karena cocok tadi ya, cocok banget untuk mereka pakai dan gunakan. Nah,
Setelah itu, langkah berikutnya yang mereka lakukan adalah mereka akan mencoba berpikir. Jadi semua yang mereka lihat tadi akan diolah dulu tuh informasinya. Biasanya mereka akan mikirkan apakah barang tersebut benar-benar nggak mereka butuhkan. Barang tersebut bakal mereka pakai nggak dengan pas gitu kan. Dan mereka juga akan mencari tahu informasi-informasi lain dan juga akan membandingkan, mulai cari tahu ini A, B, C, D, E, F, G. Pokoknya mereka cari tahu semuanya. Dan selanjutnya ya, yang ketiga adalah mereka akan melakukan langkah berikutnya untuk menimbang. Kira-kira kalau saya sekarang pilih yang ini, harganya udah pas, saya bayar nggak ya? Atau saya mau pilih yang ke C aja deh, kayaknya yang di C itu kok harganya lebih ini ya, lebih murah dan testimoninya bagus-bagus. Nah, dia akan menimbang, berpikir, membandingkan A, B, C, D, E, F, G. Karena pilihan itu banyak banget di online. Dan yang keempat, dia akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu peduli. Nah, biasanya nanti akan setelah dibeli, dipakai, waduh, saya suka banget nih. Akhirnya mereka akan memberikan testimoni atau ulasan. Nah, biasanya testimoni atau ulasan tersebut akan mereka tulis. Wah, seru ya. Kalau sudah dapat testimoni yang banyak, berarti makin terpercaya tokonya. Itu seru banget. Oke. Selanjutnya, saya juga akan menginformasikan mengenai setiap konsumen itu nanti memiliki tahapan yang berbeda. Maksudnya begini, jadi tadi ada 4 tahapan, tidak semuanya tahapan itu akan dilewati oleh konsumen. Karena dia udah terbiasa menggunakan produk yang dijual, akhirnya dia langsung beli, nggak perlu mikir lagi. Langsung aja transaksi, udah dia lihat, karena dia udah tahu ya kualitas sebelumnya. Dia nggak perlu lagi pilih-pilih banyak lagi cari pembanding, dia langsung aja ambil. Oke, aku mau baju yang ukuran XL, 2 lembar, warna merah sama biru. Karena mereka sudah pernah berbelanja dan mereka sudah tahu kualitasnya. Dan itu tentu saja berbeda ya, setiap konsumen itu punya faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi mungkin kalau misalnya ada rekomendasi dari keluarga, itu akan berbeda, rekomendasi dari teman, juga kalau teman sudah pernah beli, atau mungkin promo. Nah, rajin-rajinlah kita berpromosi. Kita harus tahu nih, bulan-bulan, hari-hari, tanggal-tanggal gajian gitu kan. Jadi kita bisa siapkan promo yang sesuai untuk calon customer kita. Dan yang paling penting, kita juga harus hadir pada setiap tahapan konsumen tersebut. Misalnya pada saat dia membandingkan. Biasanya dia bakal bertanya tuh sama kita, "Sis," katanya kan, "gimana nih barangnya? Ada apa enggak? Ukurannya begini." Terus dia biasanya tanya model, minta foto lagi, dan sebagainya. Macam-macam lah pokoknya dia minta ya. Dan kita harus benar-benar ngikutin setiap tahapan. Kalau ditanya ya kita jawab. Kalau diminta memang itu bisa kita penuhi ya kita penuhi. Dan tentu saja ini akan membuat mereka lebih tepat lagi nantinya akan mengambil keputusan. Oke. Oh iya, saya juga mau mengingatkan buat nanti yang ingin bertanya ya, silakan saja, jangan lupa nanti bertanya, gunakan hashtag tanya, terus asal kotanya, namanya siapa, terus jenis usahanya, baru diikuti dengan pertanyaannya. Nanti kita akan coba jawab. Sekali lagi ya, jangan lupa kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, itu gunakan hashtag tanya, asal kota, nama, jenis usaha, dan juga pekerja. Pertanyaannya apa? Jadi silakan, nanti boleh bertanya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk strategi pemasaran efektif untuk kemajuan bisnis online. Nah, ini nih bagian yang paling agak lemah biasanya kalau saya pribadi itu adalah riset. Karena kita tuh agak ya nyari-nyari data segala macam, ngebaca data itu kan agak-agak pusing, puyeng gitu ya. Agak pusing ya. Iya, karena data itu biasanya angka, terus juga kita harus membandingkan satu dan yang lainnya. Jadi kita agak puyeng, apalagi kalau misalnya banyak banget. Tapi sebenarnya banyak data yang sudah langsung diinformasikan apa sih kesimpulannya. Jadi kita tinggal baca kesimpulannya aja. Asal kita nggak malas untuk cari. Nah, kita harus lakukan riset tren pasar. Ya kita bisa riset tren pasar ini gampang banget ya. Karena kalau di Google itu bakal muncul apa saja yang sedang tren saat ini.
Dan kita bisa cari tahu kalau misalnya lagi deket-deket mau hari raya, ya biasanya trennya ya baju hari raya. Itu kita bisa lihat bajunya mau model apa, jenis apa, itu juga muncul biasanya. Terus kita juga bisa melihat segmentasi pasar yang tepat. Nah, karena kita bisa lihat barang-barang tersebut dibutuhkan oleh siapa, di mana, dan juga kita bisa lihat secara lengkap. Terus juga gaungkan. Nah, untuk gaungkan ini, kenapa kita harus menggaungkan produk usaha atau bisnis ini agar kita mudah diingat dan juga menarik perhatian. Ya, misalnya kita punya produk A, B, C, D, E, F, G, kita bisa mulai tulis apa yang mau kita jual, kita foto yang bagus, ya kan, masukkan ke Google My Business, di sana fotonya cantumkan, harganya cantumkan, modelnya cantumkan, dan juga keterangannya dicantumkan juga. Di sana juga di Google My Business itu kan ada web sederhana yang bisa ditulis gitu loh. Jadi kita bisa menjelaskan secara detail. Terus juga kita bisa memanfaatkan media sosial dan juga platform website untuk mengoptimalkan dengan SEO. Sekarang sosial media udah banyak, platform website juga sudah banyak, gratisan juga banyak. Silakan ditulis, dimanfaatkan, terus dibuat sebagus mungkin. Karena sekarang itu orang akan lebih suka gambar yang bagus, video yang bagus, dan itu harus kita siapkan dengan sebaik mungkin. Informasi juga kalau bisa jangan terlalu berbelit-belit dan juga jelas. Dan optimalkan dengan SEO. Nanti Mas Pawas bakal ngomongin soal SEO lebih dalam lagi. Ya kan Mas Pawas ya? Siap. Siap. Dan jangan lupa nih, promosi. Ya, buatlah promosi penawaran yang menarik. Kemarin saya sempat baca beberapa artikel dan juga penelitian. Orang Indonesia itu paling suka yang namanya gratis, ya, kata-kata gratis. Gratis itu semacam suatu panggilan jiwa untuk segera berbelanja. Yang kedua saya baca lagi, apa sih membuat orang tertarik untuk berbelanja itu adalah gratis ongkir. Itu nomor 2-nya. Nah, sekarang ada lagi yang lain, free trial untuk beberapa produk kosmetik ya, rata-rata skincare itu sekarang lagi rame-rame untuk free trial, dia kirim dulu. Produk digital juga, Mas. Produk digital juga ya sekarang ya. Banyak banget. Jadi kalau misalnya kita sudah cocok, kita baru beli. Ini kan menarik banget ya penawarannya. Siapa sih yang nggak suka udahlah dikirimin gratis, terus ongkos kirimnya juga gratis, beli satu gratis satu lagi. Waduh itu oke banget. Terus berikutnya adalah relasi. Nah relasi ini memang sesuatu yang tricky ya, gampang-gampang susah. Karena kalau misalnya mereka tidak dijaga, bisa aja mereka berpindah ke seller lain. Jadi kalau mereka memberikan komentar, ya boleh kita jawab, memberikan pertanyaan apalagi. Dan yang paling penting kalau punya permasalahan dengan produk kita, harus segera diselesaikan permasalahannya. Jadi kalau misalnya mereka komplain, ya kita harus segera berikan solusi, jangan digantungin. Karena ini yang paling bahaya. Ingat ya, kadang-kadang kita lupa biarin nih mereka untuk berspekulasi karena mereka kecewa. Nah, biasanya akan ada tambahan lagi tuh di bawahnya bumbu-bumbu dari pelanggan-pelanggan lain. Nah, jadi kita harus hati-hati. Segera kasih solusi. Itu yang paling penting. Solusi setiap permasalahan. Oke, itu dia ya bagaimana kita bisa melakukan strategi pemasaran efektif untuk kemajuan bisnis online kita. Jangan lupa riset. Sekali lagi, riset ini penting. Apapun di riset sekarang. Nanti kata kunci juga harus di-reset sama Mas Pawas di-reset. Terus jangan lupa dipromosikan. Promosi. Kalau punya sosial media yang banyak, dipromosikan di semua sosial media. Terus jangan lupa juga optimalkan SEO. Ini udah pasti harus dan wajib kudu. Dan juga buat promosi yang menarik, kita boleh melakukan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kita lihat produk-produk sejenis dari perusahaan-perusahaan lain. Kita bisa lihat tuh kapan mereka berpromosi dan kita bisa tahu kenapa sih mereka berpromosi tanggal segitu, bulan segitu, tahun segitu. Biasanya ada sebabnya. Nah, itu bisa kita pelajari dan kita riset lagi. Mungkin kita bisa menemukan waktu dan tanggal yang tepat dan promosi apa yang paling sesuai. Dan yang terakhir itu relasi. Jaga baik relasi. Jadi kalau misalnya dikirimi pesan langsung dibalas, ya kan? Kalau mereka selesai membeli, jangan lupa tuh dikirimin pesan mungkin tolong Sis, Bunsai,
kirimin testimoninya gimana setelah menggunakan, dan izin kepada mereka untuk kalau boleh mencantumkan apa testimoninya, atau juga mencantumkan kalau mereka mau foto, video before after setelah menggunakan produk dan juga sebelum menggunakan produk. Itu pasti akan membuat calon pelanggan kita yang lain juga akan lebih tertarik lagi. Nah, oke, saya mau ke ini, ke kolom komentar. Ini ada kuis, mungkin ada yang mau menjawab. Apa hal di bawah ini yang bukan merupakan tahapan konsumen dalam belanja online? Sebentar, saya mau lihat dulu teman-teman di kolom komentar ada siapa saja yang sudah bergabung. Silahkan dijawab ya. Oke, saya mau buka dulu. Sekali lagi silakan buat teman-teman yang mau menjawab kuisnya, saya persilakan untuk menjawab di kolom komentar ya. Kolom komentar, saya lihat dulu sebentar, saya buka dulu. Mas Wawas, ada yang mau ditambahin Mas? Menjawab di kolom komentar ya. Berarti Mas Doni, berarti kalau dari pemaparan Mas Doni tadi, penjual berarti dan pembeli sebenarnya sama-sama melakukan riset ya, benar ya? Ya benar. Jadi penjual dan pembeli bukan cuma penjual ya, tapi pembeli juga melakukan riset dia, karena dia nggak langsung ambil keputusan kan, dia lihat-lihat dulu dan lain sebagainya. Nah itu juga mulai ada beberapa pertanyaan menarik yang ada keterkaitannya dengan itu gitu. Ya. Gimana cara biar ini contoh ya, gimana caranya biar konten kita yang dilihat sama orang gitu kan, foto produk kita yang dilihat sama orang. Jadi menarik ya. Ya, makanya sebenarnya kita jangan malu sih untuk mengintip perusahaan lain gitu atau penjual lain, apa sih yang mereka lakukan. Tapi bukan kita berarti harus meniru ya, tapi kita riset, kita ambil datanya, kita bandingkan mana yang terbaik. Lalu jangan lupa modifikasi biar lebih bagus lagi. Oke. Sudah banyak yang menjawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menjawab, ini banyak banget. Semuanya menjawab rasa. Rasa ya, benar ya Mas Wawas ya, jawabannya udah pada mengikuti dengan baik ya semuanya ya. Oke. Sama ini kali ya Mas Doni ya, kayak contoh data riset gitu kan. Karena saya banyak juga ketemu sama emak-emak gitu ya, tanda kutip ya, emak-emak yang, Mas ini ngeriset gimana sih, udah keluar datanya, pun ngebaca datanya itu nggak ngerti gitu. Ya, bener gak sih Mas Doni, ini saya duluan deh nanya gitu ya. Bener gak sih Mas Doni? Iya benar. Apa data apapun yang kita riset sebenarnya tergantung daripada logika kita sendiri gitu loh. Benar Mas, benar. Ya kita kerangkakan sendiri gitu loh. Jadi sih kalau ngeriset lebih enak pakai Google Trends sih biasanya saya. Ya. Jadi lebih gampang gitu. Ya, Oke. Tapi dari Trends itu data-datanya, nah itu tinggal kita analisis saja gitu ya. Nah, analisis itu yang beda-beda biasanya masing-masing orang. Betul. Oke, boleh lanjut lagi ya buat Mas Wawas ini. Penerapan dasar-dasar dan juga penerapan SEO ini bareng sama Mas Wawas. Ini banyak yang berpikir biasanya ini teknik. Jadi mikirnya udah pusing dulu padahal belum dipraktekin. Makanya sama seperti di awal tadi kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau mau jadi penjual bagus, hebat ya harus jadi pembeli yang baik juga. Kita harus tahu bagaimana cara mereka sampai menemukan produknya. Sama, kalau mau kenal dengan SEO, ya harus dipelajari bertahap, dan juga harus dari sang ahlinya. Mas Wawas ini bakal memberikan dasar-dasarnya. Nanti penerapannya boleh sama-sama kita coba ya Mas Wawas ya. Siap. Oke, Kak Ros. Boleh TikTok nggak Kak Ros? Silakan langsung ke Mas Wawas. Thank you ya, Mas Doni. Saya kasih plus dulu. Keren, saya suka Doni. Suka saya pagi ini. Baik, sebelumnya untuk semua tim
dan teman-teman yang sudah hadir ya. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Doni atas pemaparannya barusan gitu ya. Itu Siap. cukup membuka beberapa lubang yang tertutup gitu ya di sel-sel otak gitu ya. Baik, jadi gini. Sorry, sebelumnya suara saya jelas ya? Ya, jelas. Jelas ya. Nah, kalau ada noise kayak tukang sate lewat, tukang tahu lewat, biarlah mereka cari rezeki juga gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Insya Allah saya bakal sedikit memberikan apa yang saya pahami tentang SEO. SEO itu apa sih gitu ya? Ini adalah topik yang paling banyak membuat para master menyamar di kelas Gapura Digital gitu ya. Jadi seakan-akan dia nggak ngerti apa-apa, padahal dia cuma pengen denger tips tentang SEO. Nah, jadi SEO ini apa? SEO ini adalah Search Engine Optimization, gitu ya. Baik, kita lanjut dulu. Baik, dasar-dasar SEO. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya SEO itu bukan cuman hanya ada di Google Search saja, gitu ya. Tapi semua platform digital itu memiliki SEO. Oke, jadi bagaimana ya agar saya bisa ditampilkan lebih baik pada hasil pencarian. Baik, jadi contohnya gini. Kalau kita lagi cari apapun, biasanya kan kita sekarang mbah Google gitu ya, google.com atau Google Search. Nah, itulah yang banyak dipanggil sama orang sebagai mbah Google. Nah, sadar nggak kalau kita melakukan pencarian di Google Search, pencarian kita itu yang paling tren adalah menggunakan kata kunci. Walaupun sekarang Google juga sudah bisa pakai voice gitu ya. Nah, tapi kata kunci atau yang diketik itu tetap yang paling trending gitu ya. Nah, yang paling populer. Ketika kita menuliskan kata kunci, maka hasil pencariannya akan tampil berbeda-beda gitu ya. Jadi kita mulainya dari sini dulu. Oke? Jadi katakanlah ketika kita menuliskan kata kunci, oke, pengguna internet memasukkan kata kunci, maka nanti akan muncul hasil pencariannya. Saya bagi 3 kalau saya. Ya, ada yang namanya Search Engine Optimization (SEO), ada yang namanya SEM (Search Engine Marketing), ya. Yang ketiga adalah GMB gitu ya. Google My Business. Karena Google My Business ini dia akan menampilkan nama brand berdasarkan spesifik area. Nah, jadi gini, Anda bayangkan kenapa kita mesti tampil di halaman pertama hasil pencarian Google, teman-teman sekalian? Karena gini, nggak ada orang nyari buka halaman ke 1749, ada nggak? Dia buka page sampai 1000 sekian, nggak ada kecuali mahasiswa skripsi, gitu ya. Biar paling belakang dosennya males nyari gitu kan. Jadi betapa pentingnya untuk kita tampil di depan. Nah, tampil di depan ada beberapa cara. SEO berarti Anda tampil di depan dengan gratis, oke? Atau SEM dengan Anda beriklan, oke? Jadi apa bedanya SEO SEM? SEO gratis, SEM search engine membayar. Gitu ya, search engine marketing, oke? Jadi gampangnya gitu aja. Baik, nah, oke. Berapa jumlah traffic di mesin pencari? Jadi gini, ini penting. Saya punya banyak banget teman-teman pelaku UKM yang belajar. Dia pengen belajar semua platform sekaligus, dan itu tentu saya nggak sarankan gitu ya. Mas, saya harus tampil di mana ya? Saya harus tampil di media sosial kah? Saya harus tampil di YouTube kah? Atau saya harus tampil di mana lebih dulu gitu ya, lebih dulu, oke? Nah, ada 2 pilihan biasanya adalah Google, yang kedua media sosial. Tapi saya selalu cenderung saya sarankan gini, orang nyari apa-apa, logikanya gini ya, orang nyari apapun, yang dia buka adalah Google, oke? Maka tempat pertama kita harus tampil tentu adalah Google. Simple ya, teman-teman ya. Nah,
Jumlah traffic di mesin pencari Google yang google.com itu ada gini, dari 171 juta pengguna internet, ada 74% di antara mereka mencari informasi melalui Google Search. Dan gilanya, informasi yang dicari adalah informasi terkait produk. Ya, terkait produk. Jodoh juga dicari, tapi mungkin sekian persen. Nah, orang yang mencari tentang produk, that means orang tersebut siap untuk berbelanja. Paham logikanya ya? Jadi kalau dia katakanlah ya, dia cari pelatihan bisnis, iklan dikit, pelatihan bisnis, dia ketik itu, nah, yang tampil nomor 1 itu siapa? Itu penting. Orang yang ngetik pelatihan bisnis, artinya orang ini punya potensi untuk membeli atau mengambil penawaran Anda. Oke? Nah, lalu 93% traffic bisnis online datang melalui search engine. Jadi, kalau kita ngomongin tentang traffic, apa itu traffic, Mas? Traffic itu lalu lintas, orang yang datang ke unit bisnis online Anda, apapun platformnya. 93% datangnya dari search engine, karena memang orang carinya di situ. Gitu ya. Oke. Jadi ini potensinya besar banget, ada 74% orang yang sudah siap berbelanja. Pertanyaannya, ketika dia cari tentang kerudung syar'i, Anda muncul nggak? Nah, that's the point, gitu ya. Oke, lanjut. Bagaimana mesin pencari bekerja? Jadi gini, kalau kita mau memahami tentang bagaimana, gimana biar saya tampil di paling depan, maka kita harus mengerti terlebih dahulu logika berpikirnya SEO dulu. Jadi gini, teman-teman. Kalau kita ngomong tentang SEO, kita bagi jadi 2. Satu, logikanya dulu. Yang kedua, teknis. Ya. Nah, logikanya dulu, yang kedua baru teknisnya. Mana yang lebih penting, Mas Fawas? Dua-duanya penting. Ya. Tapi dari waktu kita yang singkat ini, setidaknya saya berikan dulu logikanya dulu, kuatin di situ dulu. Oke, jadi gimana sih cara mesin pencari bekerja? Nanti setelah kelas ini, Anda silakan ketik nama Anda di Google Search. Oke, lihat apa yang muncul di situ. Oke, kalau yang muncul adalah media sosial Anda, maka sebenarnya Google Search pengen ngomong begini. Katakanlah, hai Doni, gitu ya. Hai Doni, kami. Hai Mas. Katakanlah gini ya, Anda dari Mas Doni ngetik nih namanya gitu kan. Nah, lalu yang muncul adalah media sosialnya. Oke, mau itu yang biru atau yang warna-warni. Nah, ketika itu muncul, sebenarnya Google pengen ngomong gini, Doni, saya tidak bisa menemukan Anda di mana-mana selain di sini. Jadi itu ya, saya tidak bisa menemukan Anda di mana-mana selain di sini. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang SEO di Google Search, yang paling utama dari saya adalah mainnya website atau blog. Kenapa demikian? Karena itu prioritas hasil pencarian. Oke, mesin pencari menggunakan crawler yang tersedia secara publik. Oke, lalu algoritma itu, jadi gini, jadi ada banyak istilah yang mengerikan nih teman-teman ya. Kalau algoritma penelusurannya itu gimana? Apa Mas? Jadi ibaratnya gini, kalau kita mancing di laut, kita nggak pernah tahu ikannya ada di mana. Oke, nah celakanya gini, ikan yang di dasar laut tersebut, udah mana banyak kail, banyak umpan, jadi dia belum tentu menggigit umpan kita. Tapi di dasar laut itu juga ada arus dasar laut yang bikin ikannya terombang-ambing. Bisa diirikan ya? Bisa Anda visualisasikan ya? Apa sih? Nah, arus dasar laut itulah yang kita sebut sebagai algoritma. Jadi dia memang sebuah sistem yang diciptakan gitu ya. Katakanlah begitu untuk menyederhanakannya aja teman-teman. Agar pembagian trafficnya ini atau pembagian hasil pencariannya dapat lebih fair, lebih adil gitu ya.
Nah, biasanya algoritma sekarang berdasarkan relevansi daripada kata kunci yang Anda cari. Oke, jadi kalau Anda ketik nama Fawaz, oke, nanti biasanya gambar-gambar yang ditampilkan artikel itu pasti berkaitan dengan orang ganteng, orang pinter gitu ya. Oke, mesin pencari akan memberikan hasil penelusuran dalam berbagai macam format, ada web, ada gambar, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita sadari, muncul di halaman pertama Google itu adalah penting banget. Oke, sekali lagi karena nggak ada yang buka sampai ke halaman 1474 selain mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi. Oke, jadi mesin pencari dia akan menelusuri berdasarkan relevansi. Relevan itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya relevan ya Mas Don ya? Saya agak susah sih berbahasa Indonesia. Relevan tuh hampir mirip, hampir sama dan sesuai. Sesuai. Nah sekarang yang perlu kita pikirin berarti gini. Artikel saya akan ditampilkan bila artikel saya relevan dengan kata kunci. Gitu kan? Nah, maka yang perlu kita pikirkan gimana agar artikel kita sesuai dengan kata kuncinya. Nah, kata kuncinya apa nih? Ayam geprek terbaik gitu. Atau ini dia 5 ayam geprek termahal. Wah, itu menarik tuh. Ya, 5 ayam geprek termahal. Nah, gimana isi daripada artikel itu harus relevan, harus sesuai dengan judulnya dan lain sebagainya. Oke, kita lompat dulu. Nah, bagaimana membuat website Anda muncul di mesin pencari? Nah, sekarang ini udah mulai terang-terangan ya, slide-nya ya. Apa itu? Bagaimana membuat website Anda? Ingat ya, bagaimana cara membuat website Anda muncul? Mas Fawaz, saya belum punya website, bikin. Semudah itu gitu ya. Tapi Mas Fawaz bayar ya website ya? No. Kok no? Hostingnya bayar, domain bayar, sisanya nggak bayar. Gitu ya. Nah, jadi gimana caranya membuat website kita tampil? Ada 2 cara, SEO dan SEM. Dan ingat baik-baik, SEM itu berarti berbayar. Tapi jangan takut sama ngiklan bayar. Kenapa demikian? Karena saya punya kasus. Jadi gini, saya punya pengalaman ya, bukan saya punya kasus. Sorry. I'm clear. Oke, jadi sebelum pandemi ini, teman-teman sekalian, Gapura Digital mengadakan kegiatan offline. Ya, salah satu perusahaan penerbangan gitu ya. Nah, kebetulan saya yang isi. Lalu tiba-tiba ada satu bapak-bapak, ternyata beliau ini adalah mungkin manajer gitu ya. Komplainnya sama saya. Jadi agak lucu juga nih. Mas Fawaz nih gimana sih? Google nggak profesional. Dia bilang, waduh saya bilang ngeri banget. Kenapa? Masa perusahaan sebesar kami itu tidak muncul di paling depan, tapi ada perusahaan yang masih kecil, dia justru muncul paling depan. Ngerti ya? Nah, ini kan akan merusak citra perusahaan kami. Saya sederhana. Berarti perusahaan kecil itu, internet marketernya lebih jago SEO-nya daripada Anda, Pak. Betul loh, jadi kan fair gitu loh. Jadi Google ini ngasih satu ring tinju yang fair untuk bersaing SEO. Nah, maka dari itu saya sampaikan solusinya kalau Anda nggak berani berkompetisi di SEO karena memang sekali lagi bagi saya nggak ada rumusnya gitu ya. Nah, yang terpenting adalah jangan takut pasang SEM, apalagi Anda perusahaan besar. Jadi kalau Anda perusahaan sudah oke, brand Anda justru akan merosot bila Anda tidak tampil di paling depan. Apalagi yang muncul perusahaan baru gitu ya. Oke, jadi jangan takut nih SEM. Apa itu Search Engine Optimization? Proses optimasi situs web agar tampil lebih baik. Tadi ya saya sudah jabarin sedikit. Kenapa kita harus melakukan SEO ini gitu ya, mengoptimasi ini? Pertama, menaikkan ranking website tadi, menaikkan ranking website agar dia tampil di paling atas. Kenapa penting tampil paling atas? Karena artikel yang Anda pilih, kan kalau kita melakukan pencarian itu, hasil pencariannya seperti iklan baris di koran kan? Ya, artikel. Nah, sekarang dari semua artikel itu, barusan ada ayam tuh, kukuruyuk. sorry, back sound-nya oke banget. Jadi,
dari semua artikel itu, mana yang artikel yang akan kita pilih, gitu ya. Artikel yang cenderung kita pilih, yang pertama adalah yang tampil paling depan, paling atas. Betul ya? Yang kedua, yang judulnya itu kita nilai relevan dengan informasi yang kita butuhkan. Lalu deskripsinya juga kan sedikit-sedikit bisa dibaca ya deskripsinya. Itu juga relevan dengan apa yang kita butuhkan. Oke? Nah, itulah nanti keterkaitan SEO ini juga ada juga dengan copywriting soalnya. Baik, dengan kita tampil paling depan, maka akan meningkatkan traffic, maka akan meningkatkan pengunjung. Ya, itu udah otomatis ya. Nah, kita akan mendapatkan traffic gratis selama 24 jam untuk 1 minggu penuh. Jadi bayangin, Bapak Ibu, teman-teman, saya punya pengalaman jadi sales cukup lama, gitu ya. Jadi sales apa, Mas? Macam-macam gitu ya, katakanlah macam-macam. Jadi sales itu kalau nggak ketemu orang, kalau nggak ngoceh, kalau nggak prospek, maka nggak akan dapat income. Tapi kalau Anda membangun sebuah website dan Anda optimasi SEO-nya, walaupun Anda sedang tidur, orang-orang tetap bisa berbelanja di tempat Anda secara ostosmastis. Gitu ya. Bukan otomatis lagi, ostosmastis. Kok bisa gitu ya? Karena Anda memiliki artikel demi artikel. Yang dilakukan sama Mas Doni itu blogging. Gitu ya, artikel demi artikel. Artikel yang bagus adalah artikel yang menjawab pertanyaan dan menjual solusinya. Wah, ini penting nih ya. Menjawab pertanyaan dan menjual solusi. Benar Mas Don? Banget, setuju banget. Kita harus mampu menjawab pertanyaan orang tuh di blog itu. Benar. Jadi apapun keresahan orang, dia akan carinya lewat Google. Nah sekarang, apapun keresahan orang kalau dia bisa terjawab semua lewat artikel Anda di website Anda, semua artikel Anda, ya Anda kan sama aja kayak punya mesin uang tanpa batas. Oh, itu bagus tuh, mesin uang tanpa batas gitu ya. Meningkatkan kesadaran merek bisnis. Kenapa? Karena kepercayaan orang Indonesia rata-rata adalah tampil paling depan, dia adalah nomor 1. Padahal belum tentu gitu ya. Meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan brand awareness-nya, meningkatkan kepercayaan, itu juga tadi membantu mendapatkan calon pelanggan, yes, membantu mengembangkan bisnis. Oke lanjut. Kenapa situs Anda tidak ditemukan di Google sekarang? Mas, saya sudah punya web, tapi kok nggak ditemukan di Google ya? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, situs tidak terhubung baik dengan situs lain. Situs baru dan belum dapat ditelusuri Google. Baru banget bikin gitu. Habis baru bikin langsung nostalgia, nih web. Ternyata belum ada. Oke. Kata kunci sulit untuk ditemukan secara efektif. Maksudnya gimana nih? Ini biasanya penggunaan domain yang rumit lah gitu loh. Pakai ada tanda baca pula kan, pusing juga kita. Makanya saya kalau bikin web tuh simple-simple gitu, gudangpeluang.com, fawas.com, Google mudah kan, google.com, begitu. Itu namanya soft selling barusan. Mudah-mudahan nggak jadi masalah Barus. Saya suka Barus. Kata kunci sulit untuk ditemukan gitu ya. Terdapat error saat ditelusuri oleh Google, macam-macam errornya, ada 404 gitu ya, 403, macam-macam. Kebijakan Anda memblokir penelusuran Google. By the way, Anda juga bisa setting situs Anda agar tidak dapat ditemukan oleh Google. Jangan-jangan itu yang aktif gitu ya. Kenapa nggak aktif, nggak muncul ya? Gara-gara opsi untuk memblok hasil penelusuran Google Anda aktifkan, itu jangan sampai. Gimana cara mengaktifkannya Mas gitu ya. Ini mah gampang, tinggal di googling aja. Oke. Penerapan SEO sekarang. 2 kanal untuk mengarahkan kunjungan ke situs bisnis Anda. Jadi gini. By the way, ini semua udah punya Google Businessku ya. Kalau belum tinggal download. Punya dong. Masa nggak punya? Iya dong. Ini penting ini. Anda jual jasa, Anda jual produk real, Anda jual produk digital, wajib punya Google Businessku. Kenapa? Ini saya bukan karena ngiklan ya. Jadi gini, teman-teman. Kalau gini, kebiasaan yang orang sekarang ketika dia mencari sesuatu, dia akan tambahkan spesifik area di belakang. Contoh, ayam geprek di Pontianak. Di Pontianak itu kan area.
Jadi spesifik area, sehingga Google akan menampilkan hasil daripada semua ya, konten yang kaitannya dengan ayam geprek, lokasinya di Pontianak. Paham ya? Nah, ini juga berlaku untuk semua usaha. Contoh, dan walaupun Anda nggak sewa kantor ya, walaupun Anda nggak sewa kantor. Selain di Pontianak, biasanya orang ketik itu adalah laundry terdekat. Terdekat itu termasuk spesifik area. Oke, nanti dia akan tracking melalui GPS Anda, kayak gitu-gitulah. Jadi ini penting. Jadi apapun usaha teman-teman, ya, ketika orang melakukan pencariannya biasanya lewat Google, maka kalau ada Google Bisnisku, Anda terdaftar di Google Bisnisku, oke, bahkan SEO saja lewat sama Anda. Paham ya? Anda akan tetap diprioritaskan. Begitu, jadi penting banget. Oke. Yang paling oke juga itu Mas Wawas, kalau di Google My Business itu ada tersambung dengan Google Maps gitu loh. Jadi itu gampang banget. Iya, Dia udah dapat alamatnya, langsung dianterin sama Google ke lokasi. Kurang baik apa coba Google? Jadi gini. Jadi kan kalau kita nyari gitu ya Mas Don ya. Saya nyari nih toko liquid terdekat gitu misalkan ya. Toko liquid terdekat. Nah, nanti dia akan muncul tuh hasil pencariannya itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu artikel, ini beda sendiri, ada gambarnya. Jadi ibaratnya gini ya teman-teman ya. Ini Anda bisa jawab sendiri-sendiri ya. Kalau Anda ketemu orang ya, hitam, ini orang semua nih. Orang hitam, orang putih. Mata kemana? Putih dong. Putih dong. Sama. Kurus, gendut. Mata kemana? Kurus. gendut. Saya ulang ya. Jadi saya balik sekarang. Gendut, kurus. Mata kemana? Kurus dong gitu kan. Nah, itu Google Bisnisku salah satunya adalah ini biasa iklan baris, muncul Google Bisnisku. Ada peta, ada gambar, ada action button-nya juga, bisa telepon, bisa direction dan lain sebagainya. Gitu ya. Biasa aja bilang gendutnya Bang, ada yang protes. Nggak tahu nih kita sama-sama gendut nih. Jangan ngeledek kita dong. Paham ya? Oke. Hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan calon pelanggan dengan pencarian organik. Ya. Jadi gini. Pertama, konten berkualitas tinggi. Saya mau menyambung tadi yang Mas Doni sampaikan. Bahwa orang itu selain penjual yang melakukan riset, pembeli juga melakukan riset loh, gitu ya. Ketika dia melakukan pencarian entah itu di marketplace, media sosial, yang dicek itu dia kan membandingkan produk satu dan produk lainnya. Nah, jadi belum masuk ke ulasan, belum masuk ke harga, yang dilihat pertama adalah kontennya dulu. Maka pernah ada riset yang sampaikan bahwa kalau dulu market Indonesia itu pasif, Anda kalau motret pakai handphone tanpa diedit, oke, pencahayaannya juga kacau, upload aja, insya Allah masih bisa laku, banget. Nah sekarang udah berbeda. Sekarang kita masih mau pakai begituan, gitu ya. Kita masih mau pakai begituan. Kita masih mau pakai yang sederhana, tapi kendalanya adalah yang lain udah pakai model. Paham ya maksud saya? Iya, betul. Yang lain udah pada pakai model, bule-bule pula. Kita, saya jadi modelnya nggak, udah keren, lampu, udah bikin sendiri apa segala macam. Yang lain pakai model bule, tetap aja kualitas kontennya jadi kalah juga gitu ya. Jadi, terus gimana dong bikin konten apapun itu, entah itu foto, gambar, video, audio, artikel, apapun itu, bikinnya yang serius, Bapak Ibu. Itu ya kata kuncinya, bikinnya yang serius. Bagus nggak gitu ya? Harus bagus Mas. Bagus tuh relatif gitu loh. Jam terbang juga, tapi minimal Anda serius. Oke. Kata kunci ini juga penting ya. Anda nanti bisa riset kata kunci melalui Google Keyword Planner, Google Trend ya atau Google Alerts.
Lalu kecepatan tampilan halaman situs ini penting banget. Ya, kecepatan tampilan halaman situs. Jangan Anda udah muncul paling depan. Oke, udah mantap nih. Atau bahkan Anda ngiklan, tapi pas dibuka 2 jam baru kebuka tuh website. Itu gawat gitu ya. Jadi jangan sampai orang ngeklik lalu dia blank putihnya kelamaan, nanti dia pencet back gitu ya. Oke. Lalu berikutnya adalah struktur daripada situs. Saya nggak mau masuk ke struktur situs terlalu banyak sebenarnya. Kenapa? Karena ini nyambung buat teman-teman yang punya website aja sih. Oke, makanya saya bilang logiknya dulu baru ke teknis. Kriteria konten berkualitas tinggi itu gimana? Unik satu. Unik itu juga ada ini ya. Unik itu bisa juga diartikan sebagai belum pernah diupload ke internet, ya. Atau dia memang punya first impression yang kuat. Waduh, keren banget bahasa saya ini. First impression itu kesan pertama ketika dia ngelihat kesan. Jadi kan gini ya, dia buka nih. Digeser, geser, terus gimana caranya ketika dari ribuan foto produk Anda yang dilirik sama orang, dia ngerem, nah, itu kesan pertama berarti something. Oke, detail. Kenapa detail penting? Karena ini online. Ya, ini online. Apalagi teman-teman yang jualan, yang fashion, yang main di fashion, pastiin ukuran. Ya, itu S itu berapa kali berapa. M berapa kali berapa dan seterusnya, detail. Warna juga. Gimana Man? Warna. Kalau warna, ya karena biasanya tuh gambar suka diedit berlebihan, jadi warnanya beda sama datangnya, bahaya itu. Benar-benar, ini kacau. Ya warnanya berubah. jadi gini, kita foto sendiri gitu ya. Contoh saya nih kan, saya kan kulit putih sekali ya. Nah, saya foto nih, karena saya orientasinya salah, bukan memperhatikan biar bajunya tampil optimal, tapi saya mikirin muka saya tampil optimal, akhirnya brightness-nya ketinggian sama saturation-nya. Mukanya jadi keren, kulitnya jadi cerah, bajunya berubah. Jangan sampai begitu, oke? Terstruktur, terintegrasi, dan relevan. Relevan berarti sesuai dengan memang apa yang Anda cari gitu ya. Oke, jangan lagi, saya pernah soalnya, dan ini fatal banget teman-teman. Saya ke Shanghai. Ya, sombong ya. Shanghai. Saya beli baju I love Shanghai. Ya, buat anak bayi. Ini kejadian 3 tahun lalu kalau nggak salah. Buat anak bayi, ya. Jadi buat anak saya. By the way, saya udah laku, sorry ya. Jadi gini. Jadi saya belikan baju buat anak saya. Rupanya ada yang saya pengen beli lagi, tapi saya udah di Indo, gitu ya. Akhirnya saya online dan saya transaksi. Lucunya ukuran bajunya berubah. Jadi yang saya butuhkan baju untuk dewasa, yang datang baju bayi, Mama. Wah, luar biasa. Gawat juga itu. Kecepatan tampilan halaman situs ini nomor 1. Ya, pastikan pengguna internet pengguna internet Indonesia itu rata-rata kurang dari 3 detik. Nah ini ya, Indonesia ini selain mintanya gratis, Mas, selalu mintanya cepat. Selain mintanya gratis, mintanya cepat pula. Luar biasa. Ya, jadi kurang dari 3 detik. Gimana cara mengukurnya? Ada beberapa platform gitu ya. Nah, cuman di sini dicontohkan ada testmysite.thingwithgoogle.com. Nanti masuk buka itu, tuliskan domain Anda. Nanti akan dicek sama dia. Speednya sekian. Yang bagus itu adalah 3 second. Oke? Nah, 70% pengakses situs menggunakan media seluler. Jadi, pastikan dia harus cepat. Nanti kalau misalkan dia lebih dari 3, katakanlah dia warnanya udah nggak hijau, warnanya kuning atau bahkan merah, nggak usah khawatir karena sebenarnya di bawahnya itu nanti dikasih penjelasan gitu ya. Lakukan ini gitu. Oke, lanjut. Betapa pentingnya kata kunci, penting banget. Ya, penting banget. Kata kunci merupakan susunan kata yang membantu pengguna menemukan situs Anda. Jadi gini, pilih kata kunci yang banyak dan umum digunakan.
Pilih kata dengan tingkat kompetisi rendah. Ini agak lucu ya. Poin pertama, pilih yang banyak dan umum digunakan. Yang kedua, tingkat kompetisinya rendah. Ini nggak nyambung. Sorry to say. Susah ya. Susah ya. Kenapa? Karena tingkat kompetisinya rendah bila yang Anda gunakan keywords-nya lebih spesifik. Jadi contoh, Anda mau jualan baju muslim, jangan cuma baju muslim Anda taruh gitu ya, atau bahkan cuma baju, itu terlalu umum. Ya, saya pernah nanganin satu klien, dia jualan baju muslim kurta Pakistan. Nah, berapa kata tuh dalam satu keyword? Baju muslim kurta Pakistan, 4. Ada, nih 4. Oke, 4. Keywords with S. Bisa 1 kata, bisa 2 kata, 3 kata, 4 kata. Jadi jangan langsung main yang umum, tapi buat belajar ini udah benar slide-nya gitu ya. Mas, saya mau belajar, gimana caranya? Pakai yang umum dulu. Kalau sudah nemu, baru main spesifik, gitulah kurang lebih ya. Gunakan kata yang sesuai dengan layanan yang Anda tawarkan. Contohnya Mas Don. Saya ngomong tadi. Gimana Mas Bapak? Contoh kata kunci yang relevan dengan produk yang akan kita jual. Nah, kira-kira apa ya? Kalau misalnya tadi jual kaftan ya Mas ya? Kurta. Oh kurta, sorry. Jual kurta biasanya selain spesifikasinya tadi kurta Pakistan, biasanya ditambahin belakangnya itu murah atau kurta Pakistan murah, terus juga terbaru, jadi bisa lebih menarik gitu ya. Dan itu sesuai kan dengan apa yang kita tawarin, memang murah gitu kan dan juga menarik. Ya, sebenarnya ini saya nggak mau nggak setuju soal murah. Saya nggak jual barang murah. Jadi kalau kita nggak jual barang murah, teman-teman, jangan pakai keywords murah. Kalau yang kita jual memang bukan barang murah, gitu ya. Gini, saya tidak mau tampil bila orang nyari kurta murah. Saya nggak mau tampil memang, gitu loh. Jadi, nah itu orang-orang yang memang saya mau membangun brand saya memang kurta dengan harga premium, kualitas premium. Maka hindari kata murah. Begitu. Berarti tambahin premium belakangnya Mas. Nah, bisa tuh. Premium atau mahal sekali. atau mahal sekali. Bahan yang digunakan sutra, kurta Pakistan sutra atau kurta Pakistan apa gitu. Benar banget. Ya, ini udah ketemu blogger kita udah angkat tangan saya. Produk Google untuk membantu menemukan kata kunci yang sesuai ada banyak. Google Trends adalah yang paling sederhana untuk teman-teman lakukan. Oke? Jadi gini, Google Trends itu untuk membandingkan kata kunci pertama dengan kata kunci kedua. Mana ya yang lebih banyak dicari gitu. Oke? Contoh gini, ayam geprek terdekat dengan cara membuat ayam geprek. Atau resep ayam geprek terdekat, sama-sama punya 2 kata sama, ayam geprek. Yang satu resep, yang satu terdekat. Dari kata kuncinya saja kita udah tahu nih. Yang resep lebih banyak dicari biasanya. Iya, yang nyari terdekat berarti itu orang yang lapar. Biasanya paling tinggi jam 11 siang sampai dengan jam 1 atau jam 2 ataupun malam, sore sampai malam. Ayam geprek terdekat. Berarti ini orang pengen makan udah. Kalau resep ayam geprek biasanya pengantin baru. Gitu ya. Biasanya pengantin baru. Google Keyword Planner ya, honestly saya lebih ke Google Trends ya. Cuman ini teman-teman ini juga satu alternatif. Oke, cara mengaksesnya melalui Google Ads. Oh sorry. No. Ini Google Keyword Planner ini kepake banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau yang lebih rinci lagi dari Google Trend, Anda bisa pakai Google Keyword Planner. Caranya lewat Google Ads langsung uji coba iklan gitu ya. Nanti langsung kelihatan mana
keywords yang satu kata, dua kata, tiga kata yang paling banyak orang pakai untuk iklan itu semua keluar. Gitu ya. Fitur yang dapat mengirim notifikasi ke email Anda mengenai kata-kata kunci tertentu ini juga Anda optimalin aja di Google Alerts juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Waktu saya sisa berapa lama lagi ya? Barus. Ini saya sengaja nanya gini biar Barus juga. Berapa? 1 menit? 1 menit? Luar biasa. Lalu berikutnya perhatikan struktur situs ya. Jadi ini katakanlah situs Anda, ingat logo, oke, harus ada logo, ada menu, oke. Ini konten atau postingan dan gambar. Ingat, gambar yang Anda upload jangan yang ukurannya gede, diformat dulu, udah gitu. Setiap gambar gitu. Dikasih alternatif teks dan lain-lain. Kecuali dia memang cuma desain, ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak ada alt text-nya kalau dia memang cuma desain semata. Oke, ini buat teman-teman yang sudah punya situs, ya. Perhatikan ya, setiap logo ini kan formatnya pasti kalau nggak JPEG, PNG. Ya, JPEG atau PNG. Gambar ini pasti JPEG. Saran saya optimalin di JPEG, oke, karena JPEG lebih ringan, ngaruhnya ke speed juga. Lalu kalau ini merupakan homepage Anda, pastikan informasinya itu langsung to the point aja. Jadi orang nggak terlalu banyak scrolling ke bawah. Kenapa? Berat. Jangan banyak-banyak, gitu ya. Langsung straight to the point aja. Oke? Konten-konten ini juga, ya gitulah. Apa yang sudah kita pelajari, gitu ya. Nanti di lain kesempatan insya Allah kita bisa lanjut lagi. Strategi nanti dalam menjalani gimana Mas? Aja. Kalau kurang kan bisa di kolom pertanyaan ya nanti. Oh iya. Kita bantu. Strategi dalam menjalani bisnis online tadi udah Mas Doni jabarkan dengan begitu hebatnya. Luar biasa. Saya sampai terperangah. Itu lapar. Terus juga berbinar-binar matanya ngelihat Mas Doni. Wah, keren banget. Lalu sedikit tentang pengertian dasar mengenai search engine optimization. Ingat bahwa penting untuk tampil di depan. Kenapa? Karena cuma mahasiswa skripsi yang buka sampai belakang. Ya, ya, oke. Tips mengoptimalkan situs web agar tampil lebih baik di mesin pencari secara organik atau SEO. Mungkin tambahan sedikit dari saya, nanti saya juga minta tambahan lagi dari Mas Doni. Gini teman-teman, mau ketika Anda nulis artikel, bikin konten, mau di sosial media, bikin karusel, sebagus apapun, oke, the most important thing adalah idenya. Ya, bukan nggak semata-mata tentang teknisnya, tapi idenya, isi daripada informasinya. Makanya kalau kita perhatikan berita-berita online itu ngeri-ngeri tuh. Itu tiap hari muncul berapa ratus berita tuh di handphone kita. Betul toh? Nah, mereka bikin sebuah artikel yang sifatnya cuman sebentar viral, sebentar viral gitu ya. Nah, tapi kalau bisa kita membuat sesuatu yang jangka panjang sehingga orang, jadi konten kita tuh shareable, bikin orang gemes pengen nge-share gitu ya. Contoh, tips agar tidak dimadu, misalkan begitu. Nah, maka itu merupakan konten shareable bagi teman-teman perempuan, betul nggak? Jangan begini. Suami Anda patut dicurigai bila melakukan hal ini. Nah, ya. Clickbait. Artikel ini yang sifatnya seperti ini tuh shareable gitu loh. Orang yang baca itu gemes banget pengen nge-share. Oke, minimal dia share suaminya sendiri. Itu contoh aja. Oke. Biasa kalau orang sudah menikah pasti yang dibawa yang dibahas dapur. Ya, terus mengoptimalkan situs website. Kalau ada Mas Doni gimana Mas? Ada tambahan? Mungkin langsung ke pertanyaan aja kali ya. Soalnya di sini banyak pertanyaan yang bisa sambil kita sama-sama ngejelasin praktiknya kali ya, Mbak Ros ya. Oke, siap. Soalnya udah terlalu keren sih Mas Wawas. Aku bingung mau masukin yang mana lagi. Kayaknya udah dibahas semua deh. Oke.
Terima kasih Mas Fawas dan Mas Doni. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada sedikit info nih ya mengenai Google Primer. Nah, jika teman-teman masih belum puas nih belajarnya, teman-teman bisa unduh Google Primer. Nah, nanti di dalam situ ada beberapa topik yang relevan dengan pemasaran digital 1, yaitu antaranya membuat bisnis Anda mudah ditemukan secara online dengan listing bisnis, kemudian ada juga membuat bisnismu muncul di Google Search dan Google Maps, ada lagi kekuatan pemasaran secara online, dan masih banyak lagi di sana nanti. Nah, teman-teman bisa download di Play Store atau App Store, ketik aja Google Primer, nanti logonya yang P hijau itu ya. Nah, oke. Dan selain itu, teman-teman kalau masih mau belajar lagi, teman-teman bisa buka di Grow with Google di halamannya di g.co/grow Indonesia dan di skillshop.withgoogle.com. Nah, jangan lupa teman-teman supaya bisa update tentang fitur-fitur terbaru Google yang tentunya gratis dan berbagai program kalian lainnya bisa ikuti Google di Facebook di @googleindonesia sama di Twitternya di @google_idn. Nah, teman-teman, di awal tadi kan saya sudah jelaskan kalau teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat dan juga ringkasan modul dari penjelasan Mas Fawas dan Mas Doni. Itu nanti teman-teman caranya mengisi feedback form dulu di bit.ly/gd livestream. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan sertifikat dan link ringkasan modulnya. Atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di bawah link itu. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Sudah adakah pertanyaan dari siapa yang beruntung untuk kita jawab? Oke, pertanyaan pertama dari Muhammad Arun Fajar di Medan, jual voucher digital. Bagaimana caranya memulai usaha online yang kita ketahui kan kalau belanja online orang menilai berdasarkan rating. Nah, gimana bagi usaha yang baru mulai? Gimana nih, Mas Fawas mungkin mau jawab? Saya ada caranya. Jadi, tapi ini hanya berlaku di marketplace, gitu ya. Yang saya terapin. Kalau nggak marketplace, maka harus mainnya website. Tapi dengan catatan websitenya harus dapat menampilkan jumlah transaksi. Itu penting. Ya, jadi yang biasa yang saya lakukan dan tim kami lakukan dan ini kita ajarkan adalah online ya, katalog online ya, kita jual secara langsung tapi transaksinya online. Paham ya? Nah, tapi saya nggak tahu bila itu diterapkan di jual voucher digital ya. Tapi kalau misalkan produknya itu real, contoh baju atau makanan atau apapun, biasanya gini, jualnya ke teman-teman terdekat dulu, oke? Lalu muncul dulu, gini, jualnya secara langsung, transaksinya secara online, ngerti ya? Jadi kalau kita datang ke teman kita, saya mau beli dong, saya nggak terima cash, tapi nih kasih linknya, mau itu yang hijau, orange atau merah. Biar apa? Agar tercatat transaksinya di marketplace tersebut. Ya, lakukan ini sampai berapa? Kalau saya sarankannya 10 minimal. Nah, kenapa sih? Karena kalau sudah ada transaksinya baru kita ngiklan. Jangan masih nol kita ngiklan. Gitu ya. Kurang lebih begitu. Mas Arun atau Mas Doni ada tambahan? Ya. Kalau saya boleh nambahin juga ini buat Mas Arun. Jangan lupa untuk minta testimoni, Mas. Testimoni itu penting banget kalau habis transaksi sama sama customernya. Jadi dengan testimoni itu kan orang bakal percaya ya. Ya udah nggak apa-apa, sama temen-temennya malah lebih senang lagi minta testimoni. Kalau bisa videoin, Mas. Jadi orang ngerasa itu lebih real gitu loh. Ya. Di Google My Business bisa kok dimasukin. Sorry Mas Don, kenapa jualnya ke orang yang kita kenal dulu? Karena kalau orang yang kita kenal bisa kita mintain tolong. Nah, itu dia. Benar. Tolong kan gratis ya, online gitu. Minta tolong gratis ya. Nah, ini dia nih. Kan minta tolong. Oke, semoga terjawab Mas Arun, nanti bisa dicoba tips dari Mas Fawas dan Mas Doni. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Farel Fauzan di Jakarta, bisnisnya marketing. Bagaimana metode riset primer paling tepat untuk menentukan segmentasi pasar dan calon customer behavior-nya? Gimana nih Mas Doni kira-kira?
yang paling mudah dan bisa diterapkan saat ini juga langsung itu Google Trends. Di situ lengkap tuh, kita bisa tahu umur berapa, terus juga lokasinya di mana, dan kita bisa membandingkan. Semuanya ada di situ. Jadi menurutku yang paling gampang, paling bisa digunakan, dan nggak perlu harus ngeliatin angka, karena itu semuanya diagram. Jadi kelihatan dong kalau diagram mana yang tinggi, mana yang rendah, yang tinggi berarti bagus, yang rendah berarti jelek. Nah itu Google Trends. Mungkin Mas Fauzi ada tambahan lagi selain Google Trends? Kalau gini, Mr. Fauzan, wah mirip-mirip kita nih. Jadi gini, Mr. Fauzan, kalau ngomongin tentang riset, ya selain kita juga platform yang kita pakai adalah Google Trends yang tadi disampaikan sama Mas Doni. Nah, tadi yang sampaikan Mas Doni, tapi itu isinya adalah diagram-diagram gitu kan. Ya, itu ngebacanya gimana? Nah, jadi saya balik lagi ke logika berpikirnya dulu. Bagaimana metode riset primer paling tepat? Enggak, pertama paling tepat itu tolong dihilangi gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya orang melakukan riset, Anda coba gitu ya. Justru yang ini kurang optimal, Anda coba lagi untuk menentukan segmentasi pasar dan consumer behavior-nya. Contoh, saya punya produk katakanlah taram ya, contoh aja, ini bukan brand. Saya punya produk obat asam urat. Obat asam urat. Nah, jadi kita juga mainkan logika kita juga. Obat asam urat itu yang beli siapa? Orang-orang yang punya behavior apa? Nah, orang yang punya behavior apa? Orang yang cenderung kena asam urat itu karena dia apa? Oke, saya persingkat ya. Katakanlah seorang wanita paruh baya atau usia lanjut 45 sampai dengan 65 yang pagi-pagi udah bangun langsung nyuci kakinya kena air, oke? Asam urat ya. Kakinya kena air dingin dan dia setelah dia cuci, dia mandi, dia sholat subuh, dia tidak tidur lagi. Ya, nah ini kira-kira orang seperti ini siapa nih? Emak kita, begitu kan? Nah, maka cara kita tahu orang ini kalau gitu saya tawarkannya lewat apa ya? Ya udah kalau begitu program TV apa ya yang ditonton dari abis subuh atau sebelum subuh menjelang fajar menyongsong, asik menyingsing. Oke, yang ada kaitannya dengan obat asam urat. Kalau misalkan obat asam urat saya pasarkannya di program TV Mama Dedeh, kira-kira sesuai nggak? Sesuai. Begitu kurang lebih gitu ya. Itu analisa riset kecil-kecilan aja di kepala saya. Oke. Terima kasih Mas Fawas dan Mas Doni. Semoga terjawab Mas Fauzan di Jakarta. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Abdul Rahman di Batam. Untuk riset poin-poinnya apa saja yang harus diriset di Google Trend? Nah, mungkin bisa dijawab sama Mas Fawas. Google Trend itu sebenarnya cuma kata kunci aja. Jadi, tapi gini, biar jawabannya nggak nyeleneh gitu ya. Saya takut kebablasan aja. Jadi gini, contoh, saya coba cari sinonim daripada kata. Pertama, Anda uji dulu keywords, ya, satu kata dengan satu kata, dua kata dengan dua kata, harus begini dulu, tiga kata dengan tiga kata. Karena kalau dua kata lawan tiga kata ini udah nggak relevan. Oke, satu kata uji dengan satu kata, dan ini masih sinonim. Oke, contoh pelatihan, sinonimnya apa? Jangan-jangan yang memahami pelatihan bisnis di Jakarta, orang-orang Jakarta memahami pelatihan bisnis itu pelatihan, tapi di Pontianak itu akademi. Berbeda kan? Jadi pelatihan, akademi ini diuji. Pelatihan dulu, akademi dulu, lalu selain itu apa lagi? Sekolah. Sekolah bisnis, pelatihan bisnis, akademi bisnis, betul dong? Nah, sama yang penting gitu. Pelatihan bisnis, kata kedua bisnis, akademi bisnis.
sekolah bisnis. Nah, kalau bisnisnya udah nggak perlu diuji karena semua udah sama. Betul kan? Sekarang tinggal antara pelatihan, sekolah, dan akademi, mana yang mau kita pilih. Nah, itu yang kita uji. Oke? Ya, poin apa saja yang harus di-reset di Google Trend. Jadi, tentang sinonimnya, istilah yang digunakan oleh orang untuk memahami bisnis Anda itu sebenarnya apa? Sekolah kah? Akademi kah? Pelatihan kah? Gitu ya. Super sekali. Nambahin lah dikit ya, biar tambah Ya. super. Jadi kalau misalnya saya biasanya kalau di Google Trends itu ngeliatin juga tuh kota-kotanya, karena biasanya masing-masing kota itu akan berbeda, mana yang tinggi dan mana yang rendah, nggak sama. Jadi nggak bisa dipukul rata. Mungkin di Jakarta lebih tinggi dicarinya, sementara di Kalimantan enggak. Yang pertama dilihat benar-benar kotanya, titik-titiknya di mana aja. Yang kedua biasanya saya juga suka ngambilin kata kunci tambahan yang ada ditambahkan di sana. Biasanya kan ada 1 sampai 5 tuh kata kunci tambahan, 1 sampai 3. Itu ada ditambahkan di bawah kata kunci aslinya. Itu juga saya gunakan biasanya untuk nambah menulis di website atau juga bikin caption biar bisa komplit gitu. Itu sih. Oke, semoga terjawab Mas Abdurrahman. Bisa dicoba tipsnya nanti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Hanan Wiyoko di Purwokerto. Saya punya komunitas emak-emak kelas literasi digital di desa. Bagaimana cara yang mudah untuk memasarkan produk home industry saat ini baru dipasarkan dengan membuat medsos? Gimana nih, Mas Doni? Silakan. Oke, saya tadi tertarik sekali waktu Mas Wallace bilang bahwa ya harus punya website. Memang apalagi ini kelas emak-emak literasi, wah tambah enak lagi kan, mereka pasti udah punya kemampuan menulis. Nah, website itu seperti Mas Wallace bilang, itu bisa bikin orang lebih percaya, karena antara punya website dengan nggak punya website, orang biasanya lebih memilih yang punya website. Nah, coba dibuat websitenya, karena emak-emak ini sudah punya kemampuan menulis, tinggal dipandu saja seperti apa mereka untuk menulis. Nah, biasanya kalau misalnya itu home industry, kan produknya udah ada. Yang biasanya ditambahin di situ, yang paling penting adalah seberapa penting sih home industry, barang-barang home industry itu dibutuhkan oleh orang. Itu sih yang harus dimasukkan di sana. Selain kejelasan apa aja produknya. Yang kedua, karena sudah punya medsos, lebih bagus lagi. Berarti kemampuan mengambil gambar kan udah lebih bagus nih, karena medsos itu kan kebanyakan gambar yang dilihat sama video. Nah, itu boleh tuh dimasukin ke dalam websitenya untuk menambah kaya. Ingat tadi strukturnya juga harus diatur. Sama biasain kompres buat gambar supaya nggak terlalu berat. Video juga jangan langsung dimasukin ke websitenya biar nggak berat. Ambil linknya aja. Itu yang bisa dilakukan. Apalagi udah literasi lah. Lebih jago lah nulisnya. Pasti storytellingnya tuh lebih oke lagi untuk anak-anak, untuk ibu-ibu literasi. Yap. Mas, tambahin Mas. Wah, saya nambahnya banyak nih. Iya, nambahin banyak Mas. Kalau dari saya, pertama, Mama, Anda luar biasa. Saya suka Mama. Oke. Pertama keren banget ya, Mama udah ikutan kelas literasi digital di desa. Oke, jadi gini. Kalau saya lebih prefer begini. Kalau strategi apapun gitu ya, sebenarnya bisa aja. Tapi balik lagi, ini emak-emak yang dimaksud, ini sebenarnya dia ini brand owner, distributor, atau dropshipper. Nah, karena tiga-tiganya, kalau saran saya ya, kalau misalkan masih Anda merupakan brand owner, main di website udah. Apalagi Anda punya banyak reseller, oke? Jangan kebalik. Jangan Anda brand owner, Anda punya banyak reseller, semuanya numpuk di marketplace. Itu namanya ngerusak brand bareng-bareng. Ya. Terus gimana? Brand owner, walaupun dia produksi rumahan, tapi brandnya punya dia, Anda tarik diri, Anda main di website. Lalu yang jualan di marketplace siapa? Biarkan reseller Anda.
Kalau brand owner-nya di situ, maka Anda justru akan mempersulit reseller. Kenapa demikian? Karena harga Anda tentu akan berbeda. Gitu ya. Jadi, bagaimana cara yang mudah untuk memasarkan produk home industry saat ini baru dipasarkan dengan membuat medsos sudah benar. Konten yang Anda postingkan di situ kaitannya dengan brand awareness, product knowledge, dan lain sebagainya. Ya, tapi untuk mempermudah, saran saya Anda jualnya di e-commerce gitu ya. Website Anda jadikan e-commerce, itu juga bisa. Ya, tapi baik lagi tadi dasarnya kalau Anda brand owner, fokus Anda adalah bikin reseller Anda gampang jualan. Ya, jadi selain online, pastikan Anda juga cari reseller-reseller itu. Reseller hanya mau join sama Anda kalau produk Anda menguntungkan untuk dijual dan gampang jualnya, gitu ya. Jadi bisnis bukan soal jualan online doang. Tapi bisnis it's all about how you asik. Wah, udahlah. Lanjut. Apa sih? Sok. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Awas, Mas Doni. Semoga terjawab, Mas Hanan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rifki Habibi di Serang. Usahanya kopi, riset paling mudah itu bagaimana? Bagaimana nih, Mas Google Awas? Trend. Udah terjawab. Udah Mas Doni nggak usah Sudah dijawab capek-capek berkali-kali Google ya. Trend. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Dari siapakah? Puput Nurfi di Cianjur, usahanya rumah makan. Bagaimana cara mengukur kesuksesan SEO? Gimana nih, Mas Fawas? Silakan. Cara mengukur kesuksesan SEO Halaman pertama dong. adalah banyak yang datang. Banyak yang datang, Mas. Banyak yang berkunjung ke rumah makan Anda. Itu tolak ukur utama udah. Dari saya itu. Kalau dari Mas Dodi gimana? Halaman pertama dong, harus ada di halaman pertama. Kelihatan, jangan di halaman 1741. Sukses berarti SEO-nya. Nanti yang datang ini mahasiswa skripsi. Yang hopeless. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari siapakah ini? Erlinda Eksa di Tegal. Bagaimana caranya supaya bisa menang saing dengan penjual lain ketika kita menjual produk tren zaman sekarang? Gimana nih, Mas Doni? Yang pertama, kita harus mampu menunjukkan bahwa produk itu memang sangat dibutuhkan. Jadi, kita harus menyusun strategi gimana caranya supaya produk itu menjawab kebutuhan orang banyak dan menyelesaikan banyak masalah. Kalau misalnya lagi ngetren apa, misalnya masker. Kenapa masker itu kita jual benar-benar dibutuhkan orang banyak? Mungkin masker kita lapisannya nggak cuma 3, tapi 4, dan itu nggak bikin sesek. Itu kan penting banget. Berarti kita harus tunjukkan kelebihannya, terus juga tunjukkan seberapa butuh orang dengan masker tersebut. Masukkan di sana. Pokoknya problem solving-nya tuh jelas di produk tersebut untuk bersaing. Itu yang sederhana. Yang lebih kompleks biasanya Mas Papas lebih banyak lagi yang dimasukin. Ini sebenarnya pertanyaannya belum tuntas ini. Gimana cara supaya bisa menang saing dengan penjual lain ketika kita menjual produk tren zaman sekarang? Pertanyaannya, penjual lain itu jual produk yang sama juga. Betul kan? Ya. Kalau penjual lain itu jenis produknya saja yang sama, tapi produknya tidak sama gitu ya, brandnya berbeda, fungsinya sama. Nah, maka itu ngomongin tentang product values. Jadi apakah Anda lebih mahal? Nah, kenapa Anda layak dibeli walaupun Anda lebih mahal? Karena Anda punya satu kelebihan apa gitu ya? Atau kenapa kenapa beli di Anda karena mungkin Anda lebih dekat atau Anda lebih punya promo dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan Anda menjual produk yang sama, ya, maka Anda bisa terapkan sistem bundling, bikin paket, jual lebih mahal tapi lebih menarik. Jual headphone, bukan headphone-nya juga doang, tapi sekalian sama mic-nya. Mana nih mic-nya? Nah, nih mic. Biasanya produk smartphone ya Mas ya?
Smartphone jual jamnya juga, jualin yang lain juga. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, yang penting nggak habis akal aja kita. Atau yang paling gampang adalah kalau bingung-bingung tinggal follow aja media sosial kami. Bisa tanya-tanya lagi ya nanti ke Mas Fawas sama Mas Doni. Betul. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Oke, dari CV Jogja Citra di Yogyakarta, toko alat kesehatan. Apakah kata kunci bisa digunakan berkali-kali satu jenis produk tapi berbeda merek? Nah, gimana nih, Mas Fawas? Apakah kata kunci bisa digunakan berkali-kali satu jenis produk tapi berbeda merek? Berarti Anda nih jual banyak brand ya? Toko Alkes biasanya banyak brand berarti, Mas. Oh iya benar. Jadi kata kunci itu ada beberapa ya. Contoh gini, kata kunci untuk menjelaskan tentang jenis produknya, baju muslim. Nah, brandnya itu sendiri juga bisa jadi kata kunci. Jadi baju muslim. Nah, brand A, brand B, brand C gitu. Baju muslim A, baju muslim B, baju muslim C. Nggak apa-apa, gunakan aja. Kalau saya itu aja deh. Saya amin, saya setuju kalau itu. Bisa kok digunakan berkali-kali untuk beberapa. Bahkan kalau untuk struktur lagi untuk menguatkan boleh tambah dikasih link lagi ke tulisan sebelumnya malah tambah bagus lagi. Backlink ya. Ya. Oke. Semoga terjawab CV Jogja Citra. Nah, itu dia pertanyaan terakhir yang kita bisa jawab untuk hari ini. Kita akan masuk ke titik terakhir pada pertemuan hari ini. Nah, kita harus berpamitan karena waktunya sudah habis. Silahkan mungkin Mas Doni terlebih dahulu, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih sebelumnya nih buat tim. Wah, luar biasa banget. Terima kasih Mas Fawas. Yeay, luar biasa. Terima kasih juga Kak Rus. Kalau di sini manggilnya Kak Rus ya. Terima kasih sudah mandu acaranya dan sekali lagi buat semua deh yang ada di sini, kalau kita udah dapat ilmunya, yang paling penting itu adalah prakteknya. Mau berhasil mau enggak, yang penting prosesnya udah jalan. Jadi paling enggak kalau kita udah tahu caranya, kita akan bisa perbaiki sampai berhasil. Pokoknya intinya dipraktekin deh, jangan sampai dianggurin aja udah dipelajarin segini banyak, sayang nanti waktunya juga. Makasih Kak Rus, terima kasih Mas Wawas, terima kasih semuanya. Oke, silakan Mas Fawas, saatnya berpamitan kepada teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk biar kita bisa tetap keeping touch, silakan follow media sosial saya di @fawas gitu ya. Udah dikasih ya, dari tadi ya. Iya. Oke. Lalu jangan lupa teman-teman sekalian, lagi pandemi begini ya, stres pasti gitu ya, tapi putus asa janganlah. Oke, jadi semua orang melakukan pivot. Apa itu pivot? Pivot itu merubah haluan tapi tetap di poros yang sama. Jadi dengan segala bentuk pembelajaran yang diberikan oleh Gapura Digital ini semata-mata agar memperingan beban pivot teman-teman sekalian. Oke, jadi ada istilahnya manjalis janis. Wah, gue pakai hadis nih, ngeri. Anda duduk sama siapa, Anda jadi orang seperti itu. Mohon maaf sebelumnya nih. Anda tukang minyak wangi, duduknya di teman-teman nih yang kebetulan sorry to say, tukang sampah, maka kecium baunya pasti. Begitu juga kebalikannya. Maka lagi masa-masa begini, ya masa yang tidak mudah, pilih-pilih Anda bergaul online, karena banyak banget kelas online, maka pilih-pilih kelas online-nya. Ya, manjalis janis. Dan terakhir, manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Bisnis nggak semata-mata bisa kita pikirin, semua yang kita rencanain, balikin lagi ke yang atas. Kalau nggak stres Anda.
Saya sudah lakukan A, B, C, D sampai Z. Oh, belum laku, belum sukses. Siapa tahu kita masih punya dosa. Gitu lah. Ya, balikin ke yang atas. Gitu aja, teman-teman sekalian. Saya Fawaz. Ya, silahkan follow Twitter dan Instagram dari Mas Doni. Ada di @dodon_jerry. Ya, JERRY. Dan IG saya di @fawaz, FAUWAZ, gitu ya. Oke, Mbak Ros dan teman-teman sekalian, Mas Yusuf dan Mbak, ketahuan banget gue nggak baca, Mbak Dea. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Fawaz dan Mas Doni. Nah, teman-teman, sudah berakhirlah perjumpaan kita hari ini. Saya mewakili tim Gapura Digital mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti dari awal sesi hingga akhir. Dan teman-teman jangan lupa untuk isi feedback formnya di bit.ly/gd livestream supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dan link ringkasan modul dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Doni dan Mas Fawaz tadi. Oke, saya mewakili tim Gapura Digital seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.